Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci asal Pacitan. Jemaah haji terharu bisa kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat usai melaksanakan rukun Islam yang kelima. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan haji asal Pacitan yang baru tiba dari Tanah Suci di Pendopo Kabupaten Pacitan Kamis 6 Juli 2023 sekitar pukul 9 WIB. Salah satu jemaah haji Abu Mansur mengungkapkan pelaksanaan ibadah di Tanah Suci selama 40 hari dijalani tanpa kendala hingga bisa melaksanakan semua rukun haji. Saya senang sekali dan bangga karena sudah 40 hari di Tanah Suci kita dapat melaksanakan yaitu ibadah itu hajinya maupun wajib sunnahnya dan lain-lain kita laksanakan dengan baik dan lancar. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji yang menyambut kedatangan 163 jemaah haji mengatakan total kuota jemaah haji asal Pacitan sebanyak 244. Dua jemaah harus menunda keberangkatannya karena sakit, sementara satu jemaah haji warga asal desa Tanjung Sari, Kecamatan Pacitan meninggal dunia di Tanah Suci. Sementara 78 jemaah haji dari gelombang 2 masih di Tanah Suci. Ya, alhamdulillah. Jalan dengan baik, lancar, insya Allah jadi haji mabrur dan mudah-mudahan semakin tahun semakin tambah kuotanya. Minta oleh-oleh juga berupa doa dari Oh iya. Yang paling kita butuhkan dari beliau itu adalah doa dari beliau. Nah, insya Allah secara pribadi kita semuanya ke masyarakat Pacitan semakin banyak yang berangkat haji, insya Allah tambah adem ayam tentrem. Usai tiba di Pendopo Kabupaten Pacitan, jemaah haji langsung dijemput keluarga dan pulang ke rumahnya masing-masing. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Sementara itu saudara, di Jalan Kangian Surabaya, seorang pengendara motor tewas setelah tercebur ke Sungai Kalimas. Petugas BPBD mengevakuasi korban dan membawa jasadnya ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk diotopsi. Pengguna jalan di kawasan Simpang 5 Jembatan Monumen Kapal Selam Surabaya, Rabu malam dikejutkan dengan peristiwa seorang pengendara motor yang tercebur ke dasar Sungai Kalimas bersama kendaraannya. Tim rescue PMK bersama petugas BPBD Surabaya mengevakuasi korban dari dasar sungai. Menurut Sucipto, anggota tim rescue BPBD Surabaya, jasad korban ditemukan tidak jauh dari motornya. Jadi kurang lebih pukul 20.32 kita mendapatkan laporan dari Command Center bahwasanya ada laporan dari warga sekitar adanya orang yang tercebur di Sungai Monkasel. Jadi langsung petugas merapat ke lokasi untuk melakukan pengecekan bahwasanya benar adanya orang yang tercebur di bawah Sungai Monkasel. Terus sebagai penyebab sendiri masih belum diketahui karena ada beberapa pengakuan dari warga sekitar maupun saksi yang melihat pertama kali masih simpang siur. Jadi masih belum bisa dipastikan dan masih proses dalam penyidikan oleh tim dari kepolisian demikian. Usai dievakuasi dari Sungai Kalimas, jasadnya dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Sutomo, Surabaya untuk diotopsi. Kasus pemotor tercebur Sungai Kalimas, Surabaya ini dalam penanganan polisi. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Kita menuju ke informasi pertama saudara, bocah berusia 9 tahun di Kabupaten Jombang ditemukan tewas tenggelam di sungai. Korban saat itu mandi dan bermain di sungai bersama kakak dan teman-temannya. Warga sekitar Sungai Kuntu di Desa Karanglo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, dihebohkan dengan tenggelamnya Alif, bocah berusia 9 tahun. Petugas BPBD dan tim SAR Kabupaten Jombang mencari korban dengan menyisir sungai.
Setelah beberapa jam, akhirnya Alif ditemukan sudah tidak bernyawa di dasar sungai berkedalaman 3 meter itu. Setelah dievakuasi, jasad Alif dibawa ke rumah duka. Ibu korban histeris dan pingsan melihat anaknya meninggal dunia. Sebelumnya Alif bersama kakak dan teman-temannya mandi dan bermain di Sungai Kuntu. Diingatkan sama penambang pasir bahwasanya disuruh naik, jangan sampai mandi lagi. Ternyata 3 anak itu pindah tempat. Bukannya naik gitu ya? Iya, bukan naik, malah pindah tempat untuk melanjutkan mandi ke sungai. Terus? Tanpa diketahui, salah satu anak itu, yang korban itu tenggelam. Tapi untuk 2 anak tadi tidak langsung minta tolong sama warga setempat. Baru beberapa menit baru minta tolong ke warga setempat bahwasanya adik yang masnya tadi itu tenggelam. Hasil pemeriksaan tidak menemukan tanda kekerasan pada jasad Alif, sehingga dipastikan ia tewas tenggelam. Setelah dilakukan pencarian, ditemukan dalam kedalaman sekitar kurang lebih 3 meter. Saat ditemukan, kondisi korban masih segar karena memang langsung bisa ditemukan. Diduga memang korban tidak bisa berenang dan sungai tersebut memang dalam. Ya, istilah kita itu kedung. Jenazah Alif kemudian segera dimakamkan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, kecelakaan yang melibatkan 2 motor dan truk terjadi di jalur alternatif Kabupaten Malang Jombang, tepatnya di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Akibat kecelakaan itu, saudara, 2 pemotor tewas dan 1 korban selamat. Sopir truk membawa kabur kendaraannya usai menabrak korban. 2 korban tewas adalah Muhammad Sari Taufik dan Danang Budi Handika, asal Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Keduanya yang berboncengan mengalami luka parah di bagian kepala. Kecelakaan terjadi di jalur alternatif Jombang-Malang, tepatnya di Jalan Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Keduanya melaju dengan kecepatan tinggi dari Jombang menuju Malang, searah laju truk. Saat di lokasi kejadian, motor yang dikemudikan Taufik hendak mendahului truk. Namun dari arah berlawanan muncul motor lain yang dikendarai Muhammad Rizki. Hingga kedua korban kaget lalu tersenggol bak truk hingga jatuh dan meninggal dunia. Sementara Muhammad Rizki selamat setelah motornya masuk ke sawah. Saya dari sana, dari sana. Terus? Nah, orang ini dari lawan timur, arah. dari timur. Setelah ada drum track dari? Drum track dari timur juga. Orang-orang ini mau nyalip, nggak nutut. Senggol truk. Terus itu jatuhnya kena ban truk atau enggak? Ban truk kayak Pak. Dan ini saya hindari. Saya buang sepeda saya ke gini. Ini kejadiannya kendaraan yang sepeda motor ini Supra itu dari arah timur, terus nyalip kendaraan dump truck dari arah berlawanan sebelah barat datang Vario, akhirnya Vario menghindar masuk ke sawah. Kondisinya meninggal. Dua-duanya meninggal. Sementara truk beserta pengemudi yang belum diketahui identitasnya masih dalam pengejaran polisi. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Kita ke informasi ringan, saudara. Seorang pria di Kota Malang menciptakan hasil kerajinan unik berbahan dasar limbah kayu. Mulai dari gantungan kunci hingga miniatur superhero dengan tingkat kerumitan dan kualitas detail yang tinggi. Memanfaatkan sedikit ruang di rumahnya, pria asal Tanjung Kota Malang membuat aneka ragam kerajinan miniatur berbahan limbah kayu. Heri Winarko dengan teliti menyelesaikan pesanan pelanggannya. Kemahirannya ini diperoleh dari pengalamannya sebagai tukang kayu. Hasil karyanya yang menarik minat banyak konsumen. Umumnya konsumen memesan hiasan dinding hingga karakter kartun dan superhero. Detail karyanya yang tajam
menjadi karakteristik mulai dari setiap ukiran khas Heri Winarko. Dalam sekali pengerjaan, Heri mampu menyelesaikan 2 hingga 3 karya, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan. Satu karya seni ia jual dengan harga antara Rp200.000 hingga jutaan rupiah. Ini saya manfaatkan limbah kayu, ya, manfaatkan limbah dari pabrik untuk bikin kerajinan kayu. Ya, ini termasuk action figure, patung kayu, miniatur, ya masih banyak lagi. Ya. Mas, kenapa memilih action figure seperti ini? Ya, ini mungkin lagi musimnya booming anak main game itu, main game Mobile Legends, game mainan anak-anak itu. Jadi pesannya saya tinggal dikirimi foto, jadi saya tinggal kerjakan aja. Berarti karakternya karakter game? Karakter game, kebanyakan karakter game. Hasil karya Heri telah menembus sejumlah pasar lokal di luar pulau dengan memanfaatkan penjualan melalui media sosial dan belanja daring. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya 71 warga keracunan makanan olahan daging serta pembunuh pasangan suami istri dibekuk polisi. Selengkapnya saudara dalam Surabaya sepekan. 2 remaja tewas tenggelam di dam Sungai Bedoho, Kabupaten Madiun. Hafiz Kurniawan dan Afu Nur Hafid. Keduanya berusia 17 tahun. Peristiwa terjadi ketika Hafiz dan Afu bermain bersama teman-temannya di dam sungai berkedalaman sekitar 4 meter. Naas saat asyik mandi dan bermain, keduanya diduga terpeleset dan tenggelam. ...71 warga kampung Kalilom Lor Indah Seruni, Kenjeran, Surabaya menjadi korban keracunan massal usai menggelar acara makan bersama olahan daging kurban. Warga yang keracunan dirawat di beberapa puskesmas dan rumah sakit di Surabaya. Mereka mengeluh pusing dan mual setelah menyantap daging olahan hewan kurban di kampung. Pemilik tanah Bagus Subianto menembok gang warga di kampung Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo. Akibatnya 13 keluarga yang tinggal di gang tersebut terisolir. Penembokan dilakukan karena Bagus kesal tanahnya diklaim warga, padahal ia mengaku keluarganya memiliki sertifikat hak milik atas tanah itu. Sedangkan warga menilai tanah yang ditembok merupakan jalan umum dan bukan milik pribadi karena sudah puluhan tahun digunakan. Upaya mediasi dilakukan agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Polisi meringkus pembunuh pasangan suami istri TS dan NR warga desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Tulungagung. Tersangka mengaku membunuh karena sakit hati sebab uang pembelian batu akik sebesar 250 juta rupiah tak kunjung dibayarkan oleh korban. Istri korban NR yang mengetahui suaminya tewas juga dibunuh karena pelaku takut perbuatannya dilaporkan ke polisi. Identitas mayat dalam karpet yang ditemukan di bawah jembatan Tol Ngawi akhirnya terungkap. Korban adalah Sumiran, 57 tahun, warga Magetan yang juga purnawirawan tentara. Identitas korban terungkap setelah polisi mempelajari rekaman kamera CCTV di jalan tol saat pengguna mobil minibus membuang bungkusan besar ke bawah jembatan tol yang diduga jasad korban pada 29 Juni lalu.
Polisi kini masih menyelidiki dan memburu pelaku pembunuhan tersebut. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 SCTV dari Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.